Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian PKH yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dua sesi ya. Riyadhus Shalihin dan Bulughul Maram. Di sesi yang pertama, namun sebelum itu sebagaimana biasa mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana lahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, kita sambung kajian kita di Riyadhus Shalihin. Sambil nanti sedikit-sedikit kita singgung juga soal selangkah lagi Anda masuk surga. Sampai kalau misalnya memungkinkan teman-teman yang HP-nya memang sudah Android, kita akan tes di sini gitu. Tes untuk bagaimana berinteraksinya. Nah, hasilkan nanti kan hal seperti itu bisa dilakukan kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada yang orang yang kita bisa ajak ngobrol gitu ya. Hal-hal yang kita lakukan. Kalau umpamanya minggu besok teman-teman bisa bawa HP Androidnya dan sudah diinstal program selangkah lagi, nah kita bisa berinteraksi. Di Riyadhus Shalihinnya sampai hadis ke 286. Babnya masih bab hak suami ya, hak suami atas istri. Masih itu udah. Hak suami kepada istri kan? Ya. Kita review sedikit. Review hadis yang 285 kan saking kita udah kasih gambaran bahwa kewajiban perempuan terhadap suaminya adalah mentaati ya, mentaati dan bahasanya berkhidmat. Itu sampai ke tahap kalau dibolehkan, ini tentu nggak dibolehkan,
Kalau dibolehkan itu sampai disuruh sujud. Kalau nggak boleh kan di bawah sujud. Sujud itu kan simbol dari sebuah ketaatan, simbol sebuah ketundukan. Cuman nggak sampai segitu, karena itu cuman hak Tuhan. Orang disuruh sebelumnya aja, pintu sebelumnya aja. Berarti kan harus taat, asal jangan ngelawan Tuhan aja. Nanti teks hadis yang lainnya kan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita harus taat semasih itu tidak bertentangan dengan agama. Disuruh ngapain harus taat kalau tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilarang maka konsepnya nggak boleh. Ya, yang didahulukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau pertanyaannya kemarin soal puasa, kalau suami nggak ngizinin puasanya disuruh batalin. Ini bukannya puasa itu hak Allah, bukankah ibadah mahdhah? Kan ada dua. Kalau puasanya puasa wajib, maka nggak boleh pakai dibatalin. Suaminya nggak ngizinin kita puasa Ramadan gitu. Sikap kita kayak gimana? Ya harus puasa. Harus ngelawan suami. Terus ternyata suami tetap tidak mengizinkan, kita boleh minta cerai. Karena udah kewajiban. Beda yang kalau umpamanya suami nggak mengizinkan untuk puasa sunnah. Nah kita disuruh silahkan jangan puasa sunnah, ikuti suami. Pahalanya batal dong, pahalanya hilang dong. Enggak, pahalanya nggak hilang. Ketaatan suaminya itu bisa menggantikan puasa sunnahnya itu. Pahala puasa sunnah 10. Kita taat sama suami, pahalanya juga 10. Kalau gitu saya taat sama suami aja, nggak usah pakai puasa dah gitu. Bisa gak kayak gitu? Ntar suaminya bilang, wah gua nggak larang kok, lo puasa aja. Kan jadi hilang tuh 10-nya. Padahal kita mau mempergunakan itu buat mendapatkan 10. Nggak taunya suaminya bilang, enggak, gua nggak larang, lo puasa aja. Hilang dah. Baik, kita sambung ya ke 286 sekarang, 287. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bil isnadil mutasili ila Abi Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa an Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril in la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa indaki dakhilun yusiku ayyufariqaki ilaina rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Di footnote-nya dibilang dakhil artinya ad-dhaif wan nazil. Dari Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya. Tidaklah seorang istri melukai atau menyakiti suaminya, menyakiti lebih tepat ya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia ini illa qalat zaujatuhu minal hurul in, kecuali bininya yang entar nih, bininya di surga nanti bilang nih la tu'zihi, jangan nyakitin, jangan disakitin, qatalakillah, kalau bahasa kitanya brengsek lo gitu ya. Kalau bahasa yang ginanya, kalau kota laki-laki kan artinya kau dibunuh Allah. Kalau bahasa yang ininya brengsek lo. Wa innama huwa indaki dakhilun. Sesungguhnya dia itu cuman tamu buat ente. Yusiku ayyufariqaki ilaina. Ntar ente pisah, ana yang nungguin di atas. Maksudnya kayak gini. Ada seorang istri
menyakiti suaminya. Yang protes kan calon istri kita nih di akhirat. Ente jangan sakitin. Kalau ente nggak sakitin, ntar ente bisa kumpul lagi. Tapi kalau ente sakitin, bye bye, ma'assalamah. Ntar ana yang jemput kata mereka. Ini enak banget kan buat laki-laki. Mama baca dah. Apaan maksudnya? Tadi ngaji di Ustadz Lutfi maksudnya kayak gini. Gak apa-apa, mamanya kita bilangin kepada istri kayak begitu juga. Ntar kan tinggal suaminya. Bukankah di bab yang sebelumnya itu ada kewajiban suami kepada istri? Kewajibannya apa? Belanja, uang belanja. Pak, uang belanjanya Pak. Ya udah nih, uang belanja, tapi lu jangan bawel lagi, jangan berisik lagi, jangan lagi. Kan udah enak tuh. Artinya si istri minta sesuatu dikasih, si suami minta sesuatu dikasih. Jadi nyaman itu ketika dua-duanya kembali kepada ajaran Al-Quran. Si istri tidak ditindas, sama sekali tidak ditindas. Si suami juga tidak dimanjakan. Suami dikasih beban kok. Bebannya adalah bebannya lu cari duit, lu jangan sampai nggak cari duit. Kalau sampai lu nggak cari duit berarti udah nggak memenuhi kewajiban standar ya. Kewajiban standar seorang suami untuk mencari nafkah. Terus istrinya kan akan bilang, mana bang uang belanjanya? Suaminya bilang, nih kok cuma segini gitu. Di situ yang mungkin ya kurang iramanya adalah kurang irama doa. Si suami berusaha, istrinya nggak bantuin sama doa. Atau istrinya berdoa, suaminya nggak bantuin dengan lurus ya, dengan istiqomah. Ketika ini timplang antara yang di rumah dengan yang di kantor, dengan yang di luar, maka tadi itu suami bawa lebih kurang, bawa sedikit apalagi. Tapi kalau dua-duanya sama-sama berdoa, sama meminta, suaminya bawa banyak, alhamdulillah. Suaminya bawa lebih daripada cukup juga, alhamdulillah. Curang kan ya, kata-katanya curang. Suaminya bawa kurang, alhamdulillah atau enggak. Ada perbedaan ya. Ada perbedaan antara orang yang sudah bisa menerima dengan orang yang belum mau menerima. Orang yang sudah berdoa itu udah siap untuk menerima plus maupun menerima minus. Saya berdoa, kalau orang yang berdoanya dengan benar, fikih doa dan filosofi doanya udah benar, maka dia mendapatkan apa yang diminta, dia bersyukur. Dia nggak mendapatkan yang dia minta, dia tetap enjoy. Enjoynya apa? Nggak apa-apa kok, ntar di akhirat nggak apa-apa. Ketika abangnya pulang, kok bawanya cuma segini doang, dia nggak akan menyambutnya dengan omelan, akan tapi nggak apa-apa bang, emang udah rezeki kita. Nggak apa-apa bang, asal abang istiqomah aja dah, ntar kita tetap bahagia kok. Nah itu dirasain oleh siapa? Rasain sendiri. Orang kan kalau nggak berdoa kan sulit untuk mencapai kepuasan. Ini kan kalau orang yang berdoa bisa sampai kepada puas, dan dimensi dia kan sudah bisa menembus patokan dunia. Saya nggak dapat segini, ini ukuran dunia doang. Ukuran akhirat mah saya dapat. Nah, susah ngomong kayak begitu tuh susah. Susahnya kan karena bapaknya ngaji, bininya kagak. Atau bininya ngaji, bapaknya enggak. Kan gimana kan, enggak tektok kan.
Bininya berusaha untuk sabar, bapaknya enggak. Bapaknya berusaha untuk sabar, bininya enggak. Kadang-kadang juga pusing, ajak bininya untuk ngaji, susah. Susah. Gampang sih kalau ajak bini susah, jangan sampai saya ngajak yang lain. Itu pasti bini akan mau tuh ngaji. Baik, di hadis berikutnya, wa an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa, muttafaqun alaih. Ini hadisnya sahih ya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang tadi hadisnya hasan. Riwayat Imam Tirmizi. Ini dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan, tidaklah aku tinggalkan setelah kematianku ini satu fitnah buat umatku, dari kaum lakinya ala rijal. Apa fitnah yang paling adarru ala rijal, fitnah ini lebih bahaya bagi seorang laki-laki minan nisa, dari perempuan. Laki-laki korupsi banyak disebabkan oleh perempuan. Laki-laki mencuri banyak disebabkan juga oleh perempuan. Ima perempuan yang dorong ada, atau perempuan yang mancing, atau perempuan yang ingin dikejar. Kalau mau dapetin si dia masih pakai motor bebek, ya nggak assalamualaikumnya nggak diterima. Kalau mau dapetin dia, assalamualaikumnya harus bawa mobil Mars gitu, Nissan Mars. Maka dicarilah Nissan Mars. Dicari Nissan Mars, nih udah nuntut-nuntut, akhirnya nggak mesti harus godaannya itu. Godaan kan ada godaan macam-macam ya. Ada godaan yang memang betul menggoda. Menggodanya kan dia pakai pakaiannya, dia jalannya itu menggoda langsung. Ada godaan yang nggak langsung. Kan yang kita gampang deteksinya kan godaan yang langsung tadi itu ya. Orang datang kalau yang sekarang orang jualan di pinggir jalan menggoda, tapi kan udah kelihatan, udah persiapan kita udah kuat. Tapi kalau umpamanya godaannya adalah dari kawan lama, dari tetangga, dari pembantu, itu kan agak sedikit sepertinya bukan penggoda. Tapi akhirnya kita tergoda. Nah, ini bisa terbalik atau tidak? Terbalik maksudnya, tidaklah aku tinggalkan fitnah buat lebih bahaya buat perempuan dari laki-laki. Dibalik gitu ya. Jawabannya enggak. Jawabannya enggak bisa dibalik. Tapi kalau cuma sekedar dikatakan fitnah, iya. Dikatakan ujian, iya. Tapi dikategorikan sebagai adarru, enggak. Teks hadisnya kan adarru alan nisa, harta. Udah kita tunjukin ya. Kepada perempuan adalah harta. Kepada laki-laki, perempuan lebih bahaya daripada harta. Karena laki-laki punya uang untuk perempuan. Orang perempuan punya uang bukan untuk laki-laki. Punya laki-laki buat dapetin harta. Nah, itu kan hakikatnya ya, hakikatnya. Kalau umpamanya ada orang yang gara-gara laki-laki dia jadi terjerumus, gara-gara laki-laki jadi berbuat yang negatif, itu kasus. Bukan umum. Umumnya adalah yang paling bahaya buat laki-laki perempuan, yang paling bahaya buat perempuan duit, harta. Hati-hati dengan harta buat ibu dan ibu-ibu, buat perempuan. Buat laki-laki hati-hati sama perempuan. Sama harta kayak gimana? Iya juga, tapi kita sama harta bisa kalah, bisa kita menang. Sama perempuan kadang-kadang kita bisa kalah. Jadi hebatan perempuan dong, iya. Kalau ngelihatnya dari sisi ini,
hebatan perempuan bisa ngalahin laki. Tapi kan kalau laki ngalahin perempuan pakai apa? Pakai duitnya. Perempuan ngalahin laki pakai keperempuanannya. Terus solusinya punyalah perempuan, punyalah harta, kan gitu, enak. Artinya kawinlah, maaf yang belum nikah, nikahlah dan punya harta. Jangan punya harta nggak punya bini, jangan punya bini nggak punya harta. Jadi enaknya dua, bini punya, harta juga punya. Kalau ada yang bilang, Ustaz, enakan punya bini daripada punya harta, bohong. Enakan dua-duanya gitu. Punya bini nggak bisa makan kan susah. Nah ini bab berikutnya bab laki-laki ya sebenarnya, bab nafkah alal iyal. Nafkah kan kewajiban dasarnya kewajiban laki-laki. Nanti ketika perempuan ikut menafkahi, maka babnya dia bab sedekah. Kalau laki-laki masuk ke nafkah, babnya bab wajib, bukan bab sedekah. Kalau perempuan masuk ke bab nafkah, adalah bab dia masuknya ngambilnya ke bab sunnah. Mau dikerjain silakan, nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Nah, di bab selanjutnya bab nafkah alal iyal, qala Allah taala wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini kan anak wajib dikasih makannya, wa kiswatuhunna, dan pakaiannya, sandang pangannya lah bahasa kita. Berapa besarnya? Bil ma'ruf. Bil ma'ruf sesuai dengan standar umum. Kalau sekarang kalau kita di mana di Irian atau di zaman baheula, ya kasih baju tetoron juga udah cukup. Kalau sekarang kita di Jakarta nggak bisa kasih baju tetoron. Harusnya baju ya kan tahun demi tahun berbeda ya. Tahun demi tahun berbeda. Standarnya sekarang kayak gimana? Bajunya baju yang model kita pakai. Bukan model orang Irian di pedalaman pakai. Nah, ini kan baju juga yang nggak bisa. Nah, di sana bil ma'ruf. Bil ma'ruf kan ada dua niatnya. Ada bil ma'ruf sesuai dengan standar umum. Ada bil ma'ruf sesuai dengan kantong kita. Nah, baju yang kita pakai nih, kan ada harganya 50.000. Ada juga yang harganya mungkin 500.000. Nah, kita disuruh yang mana nih? Ya, kita disuruh ente standarnya yang mana? Kalau ente standarnya yang 50.000, ya udah beliin yang 50.000. Kalau emang standarnya bisa 500.000, ya silakan aja belikan yang 500.000. Nah, ma'ruf itu fleksibel banget sesuai dengan kemampuan orang. Kalau ma'ruf orang yang kalau gajinya kelas 2B, maka dia 100.000 udah bagus banget. Bisa memberikan nafkah 100.000 untuk baju udah bagus banget. Tapi kalau umpamanya dia eselon 1 beliin anaknya harga bajunya nggak lebih daripada 100.000, ya mungkin baju mainnya 100.000, iya dah. Baju lebarannya yang 200.000 lah, yang 300.000. Karena makrufnya standarnya dia ya segitu. Ya. Begitu juga dengan bini, ketika wa ashiruhunna bil ma'ruf kan, wa ashiruhunna bil ma'rufnya dengan sesuai dengan standar umum. Di ayat yang lainnya, liunfik zu sa'atim min sa'atih, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ini cakep banget nih. Liunfik zu sa'atim min sa'atih. Kita tergantung dah nih. Perintah Allah kepada kita untuk ngasih nafkah. Bagi yang duitnya penghasilannya 10 juta, ya kasihlah bininya 4 juta.
Atau mungkin uang belanjanya 5 juta, uang buat bininya 1 juta, buat anaknya 1 juta, buat kita sisanya 3 juta atau 2 juta dah buat laki. Ini kan sa'atim min sa'ati. Tapi kalau umpamanya sa'ah kita gaji kita cuma 5 juta, kan gak mungkin semuanya habis begitu. Ya, yang bagi yang gajinya 5 juta silakan ngasih bininya, ngasih uang belanjanya 3 juta. Ngasih yang lain-lain 1 juta, dia pegang 1 juta. Bagi yang penghasilannya 2 juta, ya kasih bininya 1 juta aja. Setengah juta buat apaan lagi? 100-200 ribu buat kita pegang. Nah itu kan maksudnya liyunfik zu sa'atim min sa'ati. Nah jangan yang orang yang gajinya 2 juta bergaya gaji 10 juta, orang yang 10 juta bergaya gaji 2 juta. Kan nggak boleh begitu. Perintahnya di sini adalah liyunfik zu sa'atim min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Ini dia tafsiran lebih lanjutnya. Ini tafsir Quran dengan Quran. Yang dikasih duit gedean, ya gedean ngasihnya. Yang dikasihnya kecilan, ya kecilan juga. Falyunfik mimma atahullah, sesuai dengan rezeki yang dia peroleh. Kenapa kok konsepnya kayak begini? Kenapa yang gajinya 2 juta tidak diwajibkan menafkahi istrinya seperti orang yang gajinya 10 juta? Jawabannya adalah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, kecuali yang udah dikasih sama Allah. Nah, Allah yang ngasihnya cuma segitu, maka kewajibannya cuma segitu. Terus orang laki suka bilang, rugi dong kalau saya kasih banyak-banyak. Enakan di dia, kan dia cuma di rumah doang. Yang capek kan kita nih yang laki. Kata Allah, enggak begitu hitung-hitungannya, enggak begitu konsepnya. Konsepnya adalah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang ente keluarin bakal diganti. Kita keluarin buat keluarga kita. Ini syaratnya nanti ya, syaratnya. Kalau gitu orang-orang banyak di Pondok Indah buat keluarganya dikeluarin habis-habisan, Pak. 80% gajinya untuk keluarganya. Buat dirinya yang 20%, buat masjidnya 0% atau 0,1%. Hasilnya ini sesuai atau tidak? Ya enggak. Allah ganti atau enggak? Di dunianya Allah ganti. Orang yang kaya itu kan dia ngabur-ngaburin duitnya tetap aja banyak, Pak. Rezekinya tetap aja ada gitu, ada. Karena hitung-hitungan duniawinya kan jalan. Kalau kita kan hitungannya kan bukan cuma duniawi doang. Kita hitungannya kan juga ada hitungan ukhrawi. Nah, ketika wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, yukhlifuhnya pakai apaan? Yukhlifuhnya pakai 2. Yukhlifuhnya pakai pahala sama pakai duit. Nah, bukan pahala doang, Ustaz. Enggak. Duit juga. Sama ketika kita sedekah ya, konsep sedekah secara umum. Nafkah kepada keluarga kan sesuai dengan hadis yang sebelumnya kita baca, kan dianggap sedekah. Nafkah yang kita nih kata bahasa teks hadisnya itu sampai nasi korma yang ente masukin ke bini ente merupakan sedekah. Nafkah yang dihitung sedekah. Nah kalau kita niatinnya kayak begitu, kan Allah bakal ganti dunia dan akhirat. Cuman tadi itu kalau kita seimbangin antara yang kita berikan kepada keluarga sama yang kita berikan ke Allah, maka gantinya berbeda ketika orang hanya ngasihnya, infakinnya ke bininya aja, ke keluarganya aja. Ada kan orangnya banyak banget orang yang secara kekeluargaan dia mewah banget, tapi secara sedekahan kepada orang lain, kepada masjid, kepada anak yatim dan sebagainya itu pelit.
pelit banget. Ini dapat pahala gak? Enggak. Ini masuknya kayak apa? Masuknya dia udah kelewatan. Masuk babnya adalah sudah bab tabzir. Tabzir, dan yang orang yang sudah termasuk alladzina yaknizuna zahaba wal fiddah, orang yang mengumpulkan menimpun hati hartanya. Zahaba wal fiddah kan harta benda itu kan. Atau orang yang lahun, orang yang dilupakan oleh kenikmatan duniawinya. Nah, hadisnya mana? Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika, rawahu Muslim. Ketika pos nafkah kita tuh kita bagi nih, contohnya 1 dinar buat fisabilillah, 1 dinar untuk raqabah, untuk kita bebasin anak budak, 1 dinar lagi buat orang miskin, 1 dinar lagi buat keluarga kita. Ini kan berapa versi nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 versi ya. Dari 4 versi ini, 4 pos ini, mana yang pahalanya paling gede? Rasulullah menjawab, a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika, yang kamu beriin kepada keluarga kamu. Ini kan baginya seapa? Baginya sedinar sinar, Pak. Jadi a'zamnya kalau baginya ini 80, ini 0, ini 0, ini 0, jadi gede? Ya kagak. Ini kan baginya kan lihat posnya kan, 5, ada 4 pos. Paling gede mana? Paling gede kalau kita ngasihnya ke bini kita doang, ada perbandingan nggak, Pak? Nggak ada perbandingan. Nah, ini soal pahalanya di sini. Bukan berarti di sini Rasulullah bilang kalau gitu kasih aja semuanya ke bini, ke keluarga. Berarti pahalanya lebih gede lagi? Enggak. Analoginya bukan ke situ. Analoginya adalah kalau kita bikin pos 4 ini dan jumlahnya sama, maka pahalanya paling gede buat keluarga. Tapi kalau umpamanya kita posnya cuma 1, yang ada dosa. Karena kita mengabaikan tanggung jawab kita kepada yang lain. Dan nanti kepada keluarganya tabzir. Di hadis yang berikutnya hampir sama. Wa Nabi Abdullah wa yuqalu Abi Abdurrahman Thauban ibn Bujdud maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin yunfikuhu rajul dinarun yunfiku ala iyalihi wa dinarun yunfiku ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiku ala ashabihi fi sabilillah, rawahu Muslim. Di riwayat yang lain ini dari Thauban ya, pembantu Rasulullah, salah satu di antaranya adalah namanya Thauban. Dinar, 1 dinar, maaf, afdalu dinarin yunfiku rajul, dinar yang paling afdal ketika seorang suami menafkahinya, dinarun yunfiku ala iyalihi. Yang pertama adalah dinar yang dia infakkan kepada keluarganya, baru kemudian dinar yang dinafkahkan kepada dabahnya itu, kuda perangnya. Yang lainnya lagi, yang ketiganya adalah dinar yang dikeluarkan atau rupiah atau dolar yang dikeluarkan untuk ashabi fisabilillah, untuk nolong orang-orang yang fisabilillah. Nah, di sini apa namanya?
ada satu yang kita lupa, Pak. Kemarin saya diajak makan sama Pak Wali Kota, makan malam. Apa kata beliau? Ngomongin ke Tanah Abang bukan punya kita lagi katanya. Kita cuma tukang parkirnya doang sama tukang lapaknya doang. Tanah Abang udah punya orang, bukan punya kita. Artinya kebanyakan ya, bukannya semuanya. Kebanyakan udah punya orang. Terus seharusnya kiai itu diem aja di rumah ngajar gitu, mengabdikan ilmunya untuk masyarakat. Terus duitnya ditopang oleh para donatur. Artinya kayak Rasulullah itu nggak usah pakai kerja lagi. Yang nopang siapa? Utsman, Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Nah sekarang nih ada gak potret ini di tanah air, di kita? Ada gak satu kiai dibiayai oleh sekelompok orang, sekelompok kaum muslimin, itu dia dinafkahin gitu. Nah di Kristen kan ini berjalan. Tapi di Islam nggak berjalan. Padahal kan konsepnya konsep Islam. Ada yang nyeletuk. Kiainya sih mintanya kebanyakan jadi kurang. Harusnya mintanya pas aja gitu, pas buat. Ini kebanyakan mintanya lebih. Yang ngasihnya juga kurang gitu. Mintanya kebanyakan. Nah, yang di sini kan dinarun yunfiku ala ashabi fisabilillah, kan itu maksudnya, bahasa sekarang kan ini nih. Nah, sekarang ini udah mulai hilang. Rata-rata kan sekarang nih ustadz dapat hasilnya itu adalah karena amplop mengajarnya, bukan orang. Nah, dia udah nggak ngambil amplop lagi, dia hanya nerima dan nggak musingin kayak begitu, nggak peduli muridnya ada berapa, siang malam dia mengajar. Nah, orang-orang tertentu ini ngasih sedekah. Di Syria itu masih, Ustaz ya. Waktu zaman saya kuliah di sana itu banyak banget guru-guru saya yang orang-orang kayanya nyupot. Orang kayaknya nggak pakai diminta, bukannya diminta. Dan kiai kalau udah ngajukin proposal itu namanya kiai nyawer. Harusnya kiai itu nggak boleh ngajukan, nggak boleh minta proposal. Harusnya diem, ngomong proposalnya itu datang sendiri, datang. Nah, ntar kan gini, yang pengusahanya tahu diri, yang kayaknya support dong, support dengan nasihat, support dengan doa. Nah sekarang nih kiainya jarang doain pengusaha jarang nyawerin kiainya. Akibatnya potret gua lu-nya semakin lama semakin tinggi ya. Tanggung jawab sosial kita tuh semakin tinggi. Nah sekarang dinarun yunfiku ala dabati fisabilillah mana? Bahasanya kita mau ganti apa? Kalau orang dulu kan punya kuda yang disiapin buat fisabilillah. Sekarang ini emang motor kita buat fisabilillah, Pak. Emang mobil kita buat fisabilillah? Enggak. Terus dinarun yunfiku ala ashabi fisabilillah. Kan emang kita ngeluarin nih buat ashabi fisabilillah. Kita yang kita keluarin cuma mana, Pak? Pasal 1 doang. Pasal 1 bab 1 dinarun yunfiku ala iyalihi doang. Pada keluarganya doang. Kadang-kadang dabatihi kalau kita bilang masjid ya, kalau kita bilang ini itu ini banget, bukan sedinar. Iya, sedirham doang. Ke keluarganya sedinar, ke masjidnya cuma sedirham. Ke ashabnya setengah dirham. Ya ini jadi apa?
fenomena kelemahan umat Islam, terlalu individualnya semakin tinggi, padahal konsep Islam yang sebenarnya kan ukhuwahnya tinggi, ta'awunnya tinggi. Cuman pada kenyataannya ta'awunnya rendah. Jangankan tahun antara tadi itu yang tadi kita maksudkan, tahun antara para kiai aja udah jarang kelihat. Tahun antara para ustadz aja jarang kelihat. Kenapa kayak gitu? Karena banyak di antara yang muncul itu bukan kiai, yang banyak muncul adalah dai. Beda antara ulama dengan dai. Dai modalnya adalah ngomong, ulama modalnya ilmu. Dai ketika ngomong banyakan bumbunya, kiai ngomong kaku banget, karena nggak ada jarang bumbunya, kaku orang sekarang nggak demen sama yang kaku, nggak demen sama isinya, kepengennya bumbunya. Bumbunya lu makan dah tuh bumbu. Akhirnya kan kita senang yang pedas banget gitu. Padahal kan gak bagus, Ustaz. Sensasinya lain. Kayak nih di Jakarta sama di Arab ya. Bapak ketika makan sate, makan kacang atau makan daging enggak? Kan daging kan. Nawaitunya kan makan daging. Kita kan kuatan mana, daging sama bumbunya. Kuatan bumbunya kan. Jadi pengaruh daging sama pengaruh bumbu menang pengaruh bumbu. Di Arab itu kalau emang mau daging sate, ya satenya doang kan. Sekalipun rasanya cuman paling banter kecap sama bawang sama garam. Nah, jadi unsur-unsur dagingnya itu kemakan semua. Di kita unsur bumbunya yang lebih kuat. Ya Allah. Baik. Di hadis berikutnya, An Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalat qultu ya Rasulullah hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqu alaihim walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innama hum baniyah. Faqala na'am laki ajru ma anfaqti alaihim muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wah, yang baru sunat udah ngaji lagi. Ini kan kisahnya jadi kayak gini. Tadi kan laki ya yang ngasih nafkah. Kalau yang perempuan yang ngasih nafkah, sekarang kan banyak ya orang perempuan yang bekerja. Kalau orang yang perempuan bekerja bisa ikut memberikan nafkah kepada keluarganya, ini dapat pahala atau tidak? Pertanyaan ini kan udah dijawab sama pertanyaannya Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau saya ngasih nafkah kepada Bani Abu Salamah, keluarganya, anak-anaknya, mantan suaminya yang meninggal ya. Abu Salamah kan meninggal habis perang Uhud. Terus Ummu Salamah bantuin tuh anaknya tanggung jawab siapa? Kan tanggung jawabnya bukan tanggung jawab ibu ya. Tanggung jawabnya ke paman. Habis kakek dulu baru ke paman. Nah, ini gimana kalau misalnya Ummu Salamah yang ikut bantuin? Kata Rasulullah, "Na'am laki ajru ma anfaqti alaihim." Bagi kamu pahala apa yang kamu nafkahkan kepada mereka. Nah, berarti juga sebenarnya kalau yang seorang wanita karir, wanita yang bekerja ikut mendanai kebutuhan rumah tangganya, apakah itu dianggap sebagai sedekah? Iya. Iya. Cuman ini bukan kewajiban. Pahalanya dapat, tidak wajib. Kalau laki wajib. Kalau wajib nggak dilakukan bisa dipaksa. Kalau perempuan nggak mau ngasih, makasih. Nggak mau ngasih nggak dosa, karena bukan kewajiban.
Di hadis yang berikutnya, wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadis tawil alladzi qaddamnahu fi awalil kitab min babin niyah fi babin niyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atika muttafaqun alaih. Nih, dalam riwayat yang panjang dan Imam Nawawi sudah mengupasnya di bab niat, Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan, sungguhnya tidaklah kamu memberikan nafkah, syaratnya adalah tabtaghi biha wajhallah. Ini syaratnya adalah kita memberikan nafkahnya itu nawaitunya lillah. Illa ujirta biha, kecuali akan dapat pahala. Siapa yang kita kasih? Bahasanya di sini adalah hatta ma taj'alu fi imra'atika fiya, nih di mulut, sampai yang kamu berikan di mulutnya istri kamu, yang kamu suapin ya. Yang kamu suapin kepada istri kamu, kalau emang itu nawaitunya lillah, maka jadi pahala. Nah, sekarang ini kan kebanyakan kita nih lupa diniatin lillahnya. Bekerja ngasih nafkah tapi lupa lillahnya. Oh, ini kan kewajiban seorang suami. Kewajiban seorang suami sama kan? Orang non muslim juga melakukannya, kewajiban suami. Nah, kita bisa gak melakukan sesuatu yang tidak pakai niat, harus pakai niat ya. Nggak pakai niat, padahal pahala itu kan bisa nggak dapat pahala, Pak. Sholat ya, sholat wajib atau tidak? Wajib. Kita kerjain nggak pakai niat, pahala nggak? Enggak. Kita niatin salah, dosa nggak? Dosa. Kita sholat nih riya, riya. Sholat asar atau sholat maghrib riya. Sholatnya kan wajib, Pak. Tapi niat kita riya. Dapatnya apaan? Pahala nggak dapat, dosa dapat, dosa riyanya dapat, dosa pahala sholatnya nggak dapat. Sholat nggak pakai niat, siapa yang nggak pakai niat? Ada gak orang niat sholat nggak pakai niat? Ada sebenarnya orang yang sholat nggak pakai niat. Gue nggak niat sholat, ikut-ikutan aja. Siapa yang nggak pakai sholat? Ini yang nggak pakai niat. Siapa yang nggak pakai niat? Ini mohon maaf ya, pengawal. Banyak banget pengawal itu cuma tugas. Bahasanya cuma tugas, bukan sholat. Pengawal itu sholatnya pakai wudu gak? Wallahu a'lam. Banyak ya, bukan saya nggak ngomong semuanya, tapi banyak banget mereka sholatnya nggak pakai wudu itu. Udah batal, udah kentut karena saking ininya, saking sesuai dengan strike-nya itu, ya udah. Mau niatnya apaan? Ya, nggak niat lillah. Ini sayang banget ya, harusnya bijaksana, pimpinannya bijaksana, dia juga tahu diri, harus ngontrol, harus. Nah, kita sedekah bisa gak nggak pakai niat? Bisa. Pakai niat bisa, nggak pakai niat bisa. Di sini yang dibilangnya dapat ajrunya dari mana? Ya innamal, lagi-lagi kembali kepada innamal a'malu binniyat. Dan yang di sini praktek yang lainnya, kalau kita niatin ngasih makan kepada bini karena Allah Ta'ala, dapat pahala. Kalau bukan, ya nggak dapat pahala. Harus diniatinnya harus tiap hari? Enggak harus tiap hari. Sekali ngasih bini, ma bismillahirrahmanirrahim, nawa itu ngasih mama lillahi ta'ala. Enggak kayak begitu. Potretnya boleh, ya Allah saya bekerja ini untuk nyari nafkah karena Engkau, karena saya berkewajiban untuk ngasih makan kepada anak bini. Udah.
Itu namanya udah nawa itu udah lillah, itu berlaku sampai kita batalin. Kita batalin apa? Gue gedeg sama bini gue. Gue gedeg gue nggak kasih nafkah lagi. Udah batal dah tuh. Batal kalau besoknya di tajdid lagi, diperbaharui lagi. Nah, ini kita harus baca sampai 294. Di 293 dulu. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza anfaqar rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fayalahu shadaqah, muttafaqun alaih. Ini dikuatin ya, dikuatin persyaratannya, Pak. Persyaratannya dikuatin. Iza anfaqar rajulu, jika seorang laki-laki memberikan nafkah ala ahlihi, kepada keluarganya, nafaqatan, satu nafkah, yahtasibuha artinya nih lillahi ta'ala, ngarep ridho Allah, fahiyalahu shadaqah. Ini dikategorikan sebagai sedekah. Teks hadis yang ini, teks hadis yang sebelumnya menunjukkan bahwa persyaratannya adalah niat. Niatnya lillah. Nah, jangan sampai ini kan semuanya banyak yang sudah suami istri, banyak yang punya keluarga, dan banyak yang sudah nafkahin. Pertanyaannya, nafkah-nafkah yang kemarin lillahin enggak? Kalau lupa pung masih ini, niatinnya lillah, niatinnya lillah dapat pahala. Kalau niatinnya lillah, istri gerutu, marah enggak? Enggak, karena nawaitunya lillah. Terus kalau nawaitunya lillah lagi, ketika kita memberi, istri atau anak enggak memberi, kita marah-marah atau tidak? Marah sebagai pelajaran pendidikan boleh aja. Tapi kalau umpamanya ngedumel, nyesel udah ngasih makan bini sama ngasih makan anak, nah itu nanti jadi bisa merusak harta, merusak pahala sedekah kita. Udah, kalau umpamanya istrinya tidak sesuai dengan keinginan suaminya, beri nafkah aja karena itu kewajiban. Terus berarti harus ditahan dong nafkahnya. Jangan kasih makan lagi tuh bininya. Jangan kasih lagi makan tuh anaknya karena anaknya nggak taat. Boleh atau tidak? Jawabannya nggak boleh. Karena itu kan kewajiban. Kewajiban barter ama ketaatan. Dia kan nggak melaksanakan kewajiban. Berarti saya nggak boleh nggak usah perlu ngasih lagi. Yang wajibin istri atau yang wajibin Allah? Kita ngasih nafkah nih kepada bini kita, itu yang wajibin istri atau Allah? Allah. Yang ngewajibin agama, bukan yang ngewajibin istri. Jadi kita ngasih nafkah itu adalah karena kewajiban kewajiban agama. Nanti prosesnya kalau umpamanya dia tetap nggak taat, kita boleh melakukan hak kita, dan sampai pada akhirnya adalah boleh ceraiin. Dibilangin sekali dua kali, kasih warning, SP1, SP2, SP3, ya silakan aja talak. Talak bukankah talak dibenci Tuhan? Talak dibenci, daripada saya marah-marah mulu, mendingan ngamalin satu. Kalau nggak talak kan marahnya tiap hari. Kalau talak kan udah marahnya sekali doang, Pak. Nah, di satu sudut ini ya, di sudut yang lain ini, wa an Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman ayyudayya man yakutu, hadisun sahih rawahu Abu Daud wa ghairuh. Dalam warahul Muslim fi sahihihi bima'nahu kafa bil mar'i isman ayah bisa aman yamliku tahu. Ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman.
Ini kalau kita boleh berbuat dosa, ini cukup. Ini udah termasuk dosa, ini udah termasuk ya, udah cukup ini dikategorikan sebagai dosa. Ayyudai aman yaku tahu. Dia nggak ngasih nafkah orang yang wajib dinafkahin. Dosa atau tidak laki-laki nggak nafkahin keluarganya? Ya dosa. Besar atau tidak? Ini udah hampir kebesar ini. Udah standar tengah tapi tengah tinggi, belum sampai minal kabair ya. Minal kabair tapi udah termasuk dosa. Kalau minal kabair sehari 2 hari jadi kabair, Pak. Atau 3 hari jadi kabair karena pertumpukan. Nah, berarti kan nggak benar kalau ada orang yang bapaknya kenyang, anaknya lapar. Atau bapak ibunya kenyang, anaknya lapar. Terus yang wajib dikasih makan siapa? Apakah bapak doang? Enggak kan? Anak doang? Enggak. Termasuk yang wajib dikasih makan kan pembantu. Pembantu kan wajib dikasih makan selama dia menjadi pembantu. Kalau anak kan selama dia menjadi anak ya, sampai umur tertentu ada di rumah atau nggak ada di rumah kita nggak harus ngasih makan. Kalau pembantu kan nggak, selama kerja doang dia di tempat kita, maka dia wajib dikasih makan. Nah kalau pembantunya nggak makan, tuannya kenyang, dosa atau tidak? Dosa. Nah kalau ini dipahami dengan baik, apakah ada KDRT di rumah tangga orang Islam? Ada pembantu disiksa, ada pembantu nggak dikasih makan, nggak ada. Kalau konsep ini diterapkan, baik. Ini sudah lewat jam 5, kita masuk ke pertanyaan. Di depan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, Ustaz. Ya. Tadi kan yang diberikan nafkah untuk memerdekakan budak itu untuk konteks sekarang itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus kedua, misalkan kita gajinya 5 juta gitu, Ustaz. Nah itu bukannya lebih. Amin. Itu amin. Kita kalau ngasih ke istri komposisinya gimana, Ustaz? Komposisinya gitu, ya? yang baik gitu ya. Iya, iya. Oke, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan budak, ya kalau emang budak udah nggak ada lagi, itu nggak ini lagi. Kita kasih pembantu, beda banget antara pembantu dengan budak. Statusnya kan pembantu bukan untuk diperjualbelikan, kalau budak kan untuk diperjualbelikan. Maka itu udah nggak ada lagi. Itu dananya bisa diinfakkan kepada jalur bab yang lain. Nah, untuk komposisi kewajiban suami istri ya, persentasenya. Kalau tadi itu 5 juta kan cuma angka, maka berapa yang nah tinggal kebutuhannya. Kebutuhannya berapa? Kalau umpamanya kebutuhannya adalah 3 juta, maka 3 juta buat dalaman beras, tahu, tempe dan sebagainya, kan sisanya 2 juta. 2 juta ini udah termasuk anak ya, anak udah dikasih semuanya. Sisa dari kewajiban kita itu 2 juta. Nah 2 juta ini boleh kasih 60, 40, 70, 30. Boleh juga 50, 50. Kasih istri kasih 50, suami pegang 50. Nah 50 ini 50% ya. Kasih istri 1 juta, dia mau beliin apa aja terserah dia. Dia mau ngasih nyaknya, dia mau ngasih anak, adiknya, dia mau kasih saudaranya, dia mau kasih temannya, itu adalah hak dia. Yang 1 juta ini kita. Nah laki-laki nih, kenapa saya nggak nganjurin 50-50? Karena ntar kalau sakit
kita lagi yang harus. Pengen tahu-tahu pengen beli kue yang enak, kita lagi tuh. Makanya jangan ngasih 50-50, maaf nih, yang ada istri. Jangan ngasih 50-50. Soalnya kalau kita jalan berdua, pasti dia ngeluarin duit, yang suruh ngeluarin kita. Ya. Nah, ngeluarinnya 70-30 aja atau 60-40 udah paling tinggi dah. Karena nanti kita akan kena lagi. Anak sakit, dia sakit, kita sakit. Itu biayanya yang ngeluarin kita. Sedangkan yang 1 juta nih yang dikasih bini, kalau kita yang sakit, dia nggak wajib ngasih kita. Anak yang sakit dia nggak wajib beliin Panadol, bapaknya yang wajib. Nah, ini mau beliin apa terserah dia. Contoh yang real lah, contoh yang real. Uang bersih, kalau beras dan sebagainya, listrik tuh udah yang 3 juta. Iya. 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 Suaminya gajinya berapa? 5 juta. Kan berarti masih ada kelebihannya. Kelebihannya bilang sama bini, nih mau dapat uang nafkah atau enggak? Kalau enggak mau dapat uang nafkah, yang 4 juta, kamu saya enggak kasih apa-apaan. Atau saya ngasih cuma 100.000 doang buat kamu. Yang 4 juta buat makan nih. Makan, kamunya 100.000. Buat abang berapa? 900.000. Tapi kan jatah ntar 400.000-nya buat inian, buat lain-lain. Kita megang 500. Nggak kurang tuh 4.000. Terserah, kalau kurang 4.000 ntar uangnya cuma 50.000 doang. Artinya kan kemampuan kita cuma segitu. Nah, pembagian porsinya tadi itu kan boleh jadi 4 juta, boleh jadi 3 juta, boleh jadi 2 juta, boleh juga penghasilannya kurang dari situ. Si istri, kalau emang suaminya, konsep yang lebih awal, Ustaz. Kalau konsep suaminya gajinya cuma 3 juta, jangan minta nafkah 3 juta. Ya harus nafkahnya ya harus 2 juta, 2,5 juta. Terus ngaturnya gimana? Ya jangan makan beras yang dimakan sama Prabowo. Iya, dagingnya jangan daging yang dimakan sama Bambang. Ya, kita ngukur dong, kalau belanjanya jangan di mana? Jangan di PI. Di PI apa juga susah nyari barang yang murah. Nah, ibu perempuan ini maaf Bu ya, saya dengar infotainment. Perempuan siapa tuh beli tas kan 500 juta, tas gini yang dipegang. Itu banyak suaminya sampai bilang tuh, gila tuh orang gila yang mau bayar 500 juta buat tas yang dipakai tuh. Kalau mobil 500 juta masih mending katanya. Ini tas 500 juta. Tahu mereknya apaan? Ada Bu ya? Hermes. Mau tuh. Orang laki nggak sanggup beli. Sekalipun dia punya duit dia nggak bakal beli itu yang segitu. Ya. Nah, jadi suami istri kan lihat bapaknya penghasilannya berapa. Ya, sesuai dengan penghasilannya. Nah, kan permasalahannya nih. Suami saya penghasilannya cuma segini doang, cuma 2 juta doang. Gimana nih? Dorong
bukan ngomelin. Dorongnya kayak gimana? Malam-malam bangunin, assalamualaikum, Pak, bangun yuk kita sholat hajat, siapa tahu kita sholat tahajud, siapa tahu bisa ngedorong rezeki. Pagi-pagi sebelum berangkat, yuk kita sholat duha. Bang, ini ada 100.000, nanti tolong ya, abang kan kerjanya samping masjid, tolong ya masukin ke masjid 1.000 perak Pak, nitip. Boleh atau cakep banget itu kan kalau kayak begitu. Entar rezekinya dari mana? Saya ngajar di tempat-tempat yang sensitif ya, pajak itu sensitif, KPK itu sensitif. Saya ngajar di situ rutin. Saya sering bilang ini saya sadar banget saya ngomong di tempat yang basah kitanya itu basah. Orang kan korupsinya itu kan gara-gara ini kan kebutuhan kan, kepengen penghasilannya lebih. Kalau bapak-bapak masih berprinsip bahwa penghasilannya adalah uang gajinya, nggak bisa kaya kalau masih kerjanya di pegawai negeri, nggak bisa kaya. Kalau mau kaya pasti akhirnya jadi korupsi. Tapi kalau umpamanya mau kaya, rezeki saya adalah di tangan Allah. Rezeki saya di tangan Allah maksudnya Allah boleh ngasih saya lewat pintu kantor, boleh ngasih saya lewat pintu masjid, boleh ngasih saya lewat pintu tetangga, boleh ngasih saya lewat pintu warung kopi, boleh ngasih saya lewat internet. Teman-teman saya kan banyak kan rezekinya di internet. Tahu-tahu ada orang minta tolong, tahu-tahu ada orang nanyain harga, tahu-tahu kita bisa amprokin ya, amprokin orang mau beli tanah, amprokin orang mau jual mobil, amprokin jasa-jasa kayak begitu. Nah, itu pakai dicari kok. Saya bukan makelar, saya bukan calo, saya bukan apa. Orang informasi itu nggak perlu harus jadi calo, nggak perlu harus jadi calo. Tapi kita lagi sholat ya di asar di masjid, duduk lamaan dikit, tahu-tahu ada orang datang masuk terlambat sholatnya asar. Dilihat kita duduk khusyuk, samperin, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Bapak tinggal di sini? Enggak, tinggal di warung Jati, tinggal di Pasar Minggu. Sebelah mana Pak? Di sebelah sana dikit itu dari terminal. Pak, di situ ada yang jual tanah enggak? Cuma 200 meter. Ada Pak, teman saya kebetulan ada yang mau jual tanahnya itu, mau pindah ke Depok kan gitu. Ini kan bisa jadi jembatan ya. Jembatan. Dia bukan makelar, dia bukan apa, dapat informasinya di situ. Ini Ustaz jangan menghayal gitu. Kalau bahasa saya nggak ada yang perlu dihayalin. Ini bukan hayalan. Ini potret kejadian miracle ya, kejadian yang luar biasa. Banyak banget kita diketemukan dengan yang kita minta sebenarnya. Yang kita minta tahu-tahu tadi kondangan saya, ketemu wali murid ngobrol lah. Beliau kerja di BI. Saya bilang, saya sebenarnya bulan tadi ngomong kuliah di mana tuh? Ada kuliah di mana? Ada anak lulusan sini pengennya sih ke Australia. Ya ngomong lah Australia itu baik. Saya sambil ada, ya saya juga nawaitunya ke Australia Pak bulan ini nih. Kemana Dek? Ke Sydney. Saya insyaallah bulan Februari saya ke Sydney. Ngomong kayak begitu. Ustaz suka diundang keluar juga. Ya suka gitu. Di sini sebagian juga udah suka nonton acara saya. Saya juga suka nonton acara Ustadz kok. Kalau Ustadz mau ke Washington, saya bisa hubungin. Dari kemarin kita ngarep ngasih ceramah di Washington.
belum jadi-jadi. Ya. Yang mudah-mudahan, maksud saya ini loh Pak. Saya ketemu beliau paling nganterin anaknya di sini atau lagi khutbah Jumat di BI, ada orangnya di situ. Nah, kita ngobrol panjang enggak? Tadi tahu-tahu ngobrol panjang. Ini kalau kita mau terusin ya. Saya bisa kok, dulu saya pengurus. Saya dulu kerja di Washington. Nah dulu saya pengurus Majlis Taklimnya Washington. Kita juga sering manggil orang kok. Kalau Ustadz mau, nanti kita bisa hubungin. Ya kan itu kan udah dibukain pintu Pak. Kalau emang mau ke Amerika tinggal Pak, ya dah Pak, saya mau siap untuk ke Washington, ceramah di Washington. Kebuka. Ini bab saya ya. Saya nggak perlu nyari tanah, tapi perlu diajak ke Washington gitu Ustaz. Babnya ada. Pengen duduk sebulan yang lalu, sebulan atau sebulan setengah yang lalu, duduk sama Poke, lihat teknologi. Wah ini saya bilang nih Bang, lagi mau di launching nih. Ini bagus nih. Ini kalau ceramah di Jerman nih cakep nih pakai gini-ginian nih. Ntar dah Ramadan ada panggil. Udah ngomong gitu. Ramadan dah anak antum Ramadan isi di sana. Tapi kan kalau diingat kan diingat kita dipanggil untuk ceramah di Jerman. Ya Allah, kayak gitu Ustaz. Jadi kita nggak pakai minta-minta, nggak pakai diusuk. Jodohnya ketemu gitu, ketemu di mana, ketemunya kadang-kadang di masjid, tadi di kondangan, boleh jadi ketemunya di warung kopi. Ya Allah. Baik, kita cukupkan yang bab Riyadhus Shalihinnya.